Dissection method. Ini metode ini metode yang paling sederhana. Kalau nanti ketika kita diskusi berikutnya beberapa metode yang lain. Ini metode yang paling sederhana. Metode ini juga pasti konvergen. Mengapa konvergen? Karena kita bekerja pada selang akar, menggunakan selang akar. Akarnya kita sudah memilih selang yang memuat akar. Artinya dengan menggunakan selang di mana ujung-ujung selangnya itu dan di antara ujung-ujung selang itu terdapat akar. Nah, konvergennya bisa cepat, bisa juga lambat, tergantung nanti dari lebar selang yang memuat akar yang kita pilih. Teorema yang digunakan ini berdasarkan pada teorema nilai antara. Apa bunyinya? Untuk fungsi yang kontinu, bahwa satu selang AB, selang tutup AB, harus memuat satu titik nol fungsi F titik nol. Titik nol dalam arti pembuat nol fungsi. Ya. Pembuat nol fungsi. Apabila nilai fungsi pada kedua ujung selang itu berbeda tanda. Katakan pada selang AB, maka nilai-nilai fungsi FA dan FB itu berbeda tanda. Atau kalau beda tanda, kalau maka kita kalikan itu lebih kecil nol ya. Nilai fungsi pada FA dan FB itu berbeda tanda, maka hasil kali nilai fungsi FA FB pasti kecil nol. Ini mengapa? Kalau nilai fungsinya berbeda tanda, fungsinya kontinu, maka grafiknya akan memotong sumbu X. Gitu ya. Grafiknya memotong sumbu X. Kalau grafik memotong sumbu X, maka di situ ada akar. Karena pembuat nol fungsi X, 0 gitu ya. Nilai fungsinya sama dengan 0. Itu berarti grafik memotong sumbu X. Nah, akar dari fungsi pada grafik kita bacanya adalah perpotongan absis perpotongan grafik dengan sumbu X gitu ya. Maka ketika nilai fungsinya berbeda tanda, positif negatif, maka kalau kita gambar grafik ini fungsi kontinu, maka pasti dia akan melewati sumbu X. Artinya apa? Dia akan memotong sumbu X. Karena grafiknya bergerak di atas sumbu X menuju ke di bawah sumbu X, gitu ya. Nilai fungsi dari Y positif ke Y negatif, atau dari Y negatif ke Y positif. Pergerakan grafiknya akan melewati atau memotong sumbu X. Dan dia bergerak dari F positif ke Y positif ke Y negatif atau sebaliknya. Pada metode bagi dua, kita butuhkan dua nilai sebagai tebakan awal. Ya. Kemarin pada hitungan iterasi, kita butuh skema iterasi, 3 syarat ya. Kita butuh skema iterasi, kemudian tebakan awal, kemudian pemberhentian perhitungan, komputasi.
syarat menghentikan, stop komputasi. Nah, pada metode bagi dua, tebakan awal itu ada dua, yaitu tadi A dan B, selang A dan B, atau di sini XL, X lower, batas bawahnya, selang bawahnya, dan XU, X upper, atas, batas atas selang. XL itu batas bawah selang. Selang AB tadi itu, ini atau selang XL, XU. L itu strip L itu lower, bawah. U itu upper, atas. Jadi batas selang bawahnya XL, batas selang atasnya XU. Di mana XL XU, kalau kita ambil ini, XL kecil XU, dan harus memenuhi nilai fungsi untuk XL berbeda tanda dengan nilai fungsi untuk FXU. Itu syaratnya. Ya. Mungkin bisa diilustrasikan seperti ini. Secara geometris, yang sini XL, nilai fungsi XL katakan negatif, FXL negatif, FXU positif. Grafiknya, katakan grafiknya ini, FX, ini, kalau kita hubungkan, karena grafik kontinu, maka dia akan memotong sumbu X. Nah, akar realnya ada sini. Akar yang sebenarnya adalah perpotongan grafik dengan sumbu X. Gitu ya. Perpotongan grafik dengan sumbu X. Nah, bagaimana kita mencari akar? Dengan metode bagi dua. Prosedurnya bagaimana? Kita bagi dua selang. XL, XU. XL, XU. Kita bagi dua. Katakan kira-kira di sini. Ya, kira-kira di sini. Ya. Kemudian kita bagi dua lagi, kita cari. Kalau kita bagi dua, katakan di sini XR gitu ya. Rata-ratanya katakan XR. Kita cek dari dua sub selang ini, XL, XR, kemudian XR, XU, gitu ya. Ini ada dua sub selang. Dari selang XL, XU, ketika kita bagi dalam, kita cari titik tengah selangnya di mana. Berarti kita menggunakan nilai rata-ratanya kan. XL ditambah XU bagi 2. Berada di mana? Katakan titiknya adalah XR. Nah, itulah hampiran akarnya. Hampiran akarnya adalah XL ditambah XU bagi 2. Kita dapatkan XR. Nah, sekarang kita dapat 2 subselang. Subselang adalah XL dan XR. Kemudian XR dengan XU. Kita mengevaluasi. Evaluasi ya. Ujung-ujung selangnya. Nilai fungsinya. Kalau di sini dari gambar ini katakan kita ambil ini negatif, XR-nya masih positif. FXR-nya positif di atas sumbu X gitu. Nah, sementara di sini FX positif, XU juga positif, maka di subselang ini tidak punya akar. Tidak memotong sumbu X karena sama tanda. FXR-nya positif, FXU-nya positif. Maka di sini tidak punya akar. Yang memenuhi adalah FXL, FXR. Karena apa? FXL-nya negatif, FXR-nya positif. Oke. FXR-nya positif, FXR-nya negatif. Berarti di situ ada di antara XL dan XR
itu ada akar. Ada akar. Oke. Nah, itu kita dapat XR-nya. Berarti tebakan awal berikutnya adalah XL dan XR. XL dan XR. Hampir akar berikut adalah setengah selang dari XL dan XR. Setengah selangnya dari XL dan XR. Sekarang berarti XL ditambah XR bagi 2. Katakan sampai di titik inilah. Ini juga katakan XR2, iterasi keduanya. XL ditambah XR, atau kalau kita tetap menggunakan XL, XU, maka di sini XR ini, XU akan diganti oleh XR. Kalau kita tetap konsisten menggunakan XL ditambah XU bagi 2. Maka di sini XL-nya tetap, XU sama dengan XR. Jadi nilai XU yang baru adalah sama dengan XR, setengah selangnya. Jadi sini XU yang baru itu adalah di sini katakan. Nah sekarang kita bagi 2 lagi, XL ditambah XU, tapi nilai yang baru dibagi 2, katakan ada di sini. Ini namanya XR, katakan di sini. Itu katakan di sini X-nya. Nah, sekarang kita cek, kita dapat 2 selang lagi, 2 subselang. XL XR dan XR XU. Ya, ada 2 subselang yang kita dapat. Kita dapat 3 titik kan? XL, XR itu di antara XL dan XU di tengah-tengahnya, kemudian XU sendiri. Maka kita dapat 2 subselang. Kita menguji ujung-ujung dari 2 subselang. Di subselang pertama, kita cek apakah nilai fungsinya berbeda tanda. Kalau dia berbeda tanda, maka akar berikutnya berada di subselang itu. Kalau tidak, maka akar selang yang memuat akar bukan di situ. Kita cek di berikut XR, XU. Kita mencek nilai-nilai fungsi XR dan XU-nya. Apakah berbeda tanda? Kalau berbeda tanda, maka akarnya berada di subselang itu. Tinggal kita menyesuaikan mana yang bergeser. XL sama dengan XR atau XU sama dengan XR. Salah satu ujung selangnya bergeser, berubah nilai. Karena syarat yang kita pakai tetap adalah kita boleh memilih subselang dengan syarat ujung-ujung selang itu nilai fungsinya berbeda tanda. Itu prinsipnya. Ujung-ujung selang, apakah selang XL, XR, atau XR, XU, nilai-nilai fungsi selang itu harus berbeda tanda. Berbeda tanda, maka di situ ada akar. Mengapa ada akar? Karena grafiknya akan memotong sumbu X. Kalau grafiknya nilai fungsinya sama tanda, maka di situ tidak ada akar karena grafik bisa berada di atas sumbu X atau berada di bawah sumbu X turunnya, tidak memotong sumbu X. Nah, seperti tadi. Saya bilang tadi yang pertama X, katakan XR-nya ada di sini. XR-nya ada di sini. Katakan ini, maka XR, XU itu nilai fungsinya sama tanda positif semua. Maka hitung sumbu X. Maka di subselang XR, XU yang pertama ini tidak ada akar di situ. Maka yang kita pilih selang berikutnya adalah XL, XR. Tinggal kita mengganti XU sama dengan XR. Lalu kita hitung setengah selang berikutnya bagi 2. Kita bagi 2 selang lagi. Kita dapat subselang. Kita uji subselang, ujung-ujung subselang itu menentukan tanda. Apakah nilai fungsinya berbeda tanda di masing-masing subselang ataukah tidak.
Selanjutnya kita pilih lagi subselang yang nilai fungsinya berbeda tanda. Proses itu kita ulang terus. Kita ulang sampai mendapatkan lebar selang sekecil mungkin. Ya. Kita dapatkan lebar selang antara XL dan XU atau selang AB itu sekecil mungkin. Jadi lebar selangnya semakin kecil. Artinya apa? Jarak dari ujung A XL ke XU itu semakin dekat. Itu syaratnya. Jadi sampai setelah kita proses bagi dua selang terus, kita menguji ujung-ujung subselangnya, kemudian sampai pada lebar selang yang kita kehendaki, kita stop. Maka hasilnya adalah perhitungan terakhir yang membuat lebar selangnya kecil memenuhi syarat yang kita harapkan. Itu gambaran secara tapi secara geometris. Bisa dilihat tadi itu syaratnya ujung-ujung selang nilai fungsi berbeda tanda. Selanjutnya kita bagi dua selang. Itu berarti kita ambil rata-rata dari selang itu. Kemudian kita cek lagi ujung-ujung selang yang berbeda tanda. Kita bagi dua selang tersebut. Kita cek lagi sub-sub selang. Kita pilih subselang mana yang memenuhi syarat, yaitu ujung-ujung selangnya nilai fungsinya berbeda tanda. Kemudian kita hitung lagi, kita bagi dua lagi selangnya, ya, sampai lebar selang yang paling kecil. Ya. Kira-kira itu tadi penjelasannya. Jadi ini awalnya kita tahu, kita memilih idenya dari mana. Nanti ide tebakan awal itu idenya dari yang lokalisasi akar itu, atau Anda bisa menggambar grafik, kemudian tahu perpotongan sumbu X ada di mana, kemudian mengambil satu selang yang itu berarti sudah ketahuan itu nilai fungsinya di ujung-ujung selang itu berbeda tanda. Atau mungkin dengan tabulasi nilai-nilai fungsi, kemudian nilai fungsi berganti tanda. Ketika nilai fungsinya berganti tanda, maka subselang memuat akar di XX itu. XX yang membuat nilai fungsi berganti tanda. Yang kemarin ditabulasi ada tanda positif ke tanda negatif, negatif ke positif. Maka di situ selang di situ dia memuat akar. Akarnya berada di situ. Maka selangnya bisa diambil di XX mana yang membuat nilai fungsinya berganti tanda dari positif ke negatif atau dari negatif ke positif. Nah, itu ide untuk mengambil tebakan awal. Selanjutnya, kita membagi dua selang untuk mendapat hampiran akar. Oke, kita bagi dua selang. Bagaimana mencari titik tengah dari selang? Yaitu kita ambil, ya namanya bagi dua, X1, XL ditambah XU bagi dua gitu ya. Ya, titik tengah dari 3 dan 6 berapa? Titik tengah dari 3 dan 6. Katakan di bilangan apa real. Dari bilangan real 3 sampai 6. Titik tengahnya di mana? Di bilangan berapa? 4,5 Pak. 4,5. Ya itu rata-ratanya ya. Berarti 3 tambah 6 bagi 2 kan gitu. Titik tengah antara 3 dan 6 itu 4,5 didapat dari mana? 3 tambah 6 bagi 2. Gitu. 4,5. Oke.
Nah, 4,5 itu kalau kita omong selangnya 3 dan 6, katakan itu X sama dengan 3, X sama dengan 6, XL sama dengan 3, XU sama dengan 6, maka selang bagi duanya itu berarti XL ditambah XU bagi 2, 3 tambah 6 bagi 2. Hampiran akarnya XR sama dengan 4,5. Gitu ya. Lalu kita mempunyai subselang 3 dan 4,5, kemudian 4,5 dan 6. Nah, itu subselangnya. Lalu kita memilih sub interval mana, subselang mana yang memuat akar. Setiap sub interval diperiksa untuk mendapatkan perubahan tanda nilai fungsi, gitu ya. Tadi ada 2 subselang, XL, XR, kemudian XR, XU. Kita bagi terus, kita cek pada sub interval mana, mencari siapa di surga, tidak usah masuk. Siapa nih? Delia Vini. Kasih tahu yang lain tidak usah masuk lagi. Adit, kasih tahu di grup, yang lain tidak usah masuk. Baik, Pak. Ya. Oke. Yang dilakukan terus-menerus adalah ini. Interval, setiap subinterval, pada setiap tahapan iterasi, kita periksa. Tadi subinterval atau subselang, XL, XR, kemudian subselang XR, XU. Kita mencari nilai fungsi di ujung selangnya. Mana yang berbeda tanda? Pada ujung-ujung selang nilai fungsi berbeda tanda, maka subinterval itu yang diambil sebagai tebakan awal berikutnya. Kemudian dihitung lagi XR-nya. XL tambah XR, XU dibagi 2. Dapat subinterval lagi, dicek lagi. XL, XU, XR, XR, XU. Cek nilai-nilai fungsi di ujung-ujung selang. Mana yang memenuhi syarat, nilai fungsi di ujung selang berbeda tanda, maka itu yang diambil. Proses diulang terus, dan kita akan mendapatkan nilai hampiran, nilai-nilai perkiraan akarnya, XR-nya semakin halus, dan akan membagi selang menjadi lebarnya yang lebih kecil. Oke, letak akar ada di tengah-tengah subintervalnya. Oke, letak akar XR, tadi XR, XL ditambah XU bagi 2. Berarti letak akar itu berada di tengah-tengah subinterval. Ya, proses diulangi terus sampai kita dapat lebar selangnya. Nah, secara aljabar, mungkin itu prosesnya. Kita pilih taksiran terendah, katakan A sama dengan XL, kalau selang AB kalau kita omong di awal, A sama dengan XL, dan selang tertingginya B sama dengan XU, upper. Untuk agar fungsi berubah tanda sepanjang interval ini. Jadi kita pilih tebakan awalnya itu A dan B atau XL, XU yang memenuhi syarat. FXL dikali FXU kecil dari 0. Atau bahasa lainnya, FXL, FXU berbeda tanda. Nilai fungsinya berbeda tanda. Langkah berikut, menentukan hampiran akar pertama. Langkah pertama berikutnya, iterasi pertama, menentukan XR, hampiran akar.
yaitu XL ditambah XU dibagi 2. Selang bawahnya, selang lebih kecilnya ditambah yang lebih besar dibagi 2. Yang ketiga, kita membuat evaluasi berikut untuk menentukan subinterval mana yang memuat akar. Prinsipnya tadi, nilai fungsi di ujung-ujung selang itu beda tanda. Jika fxl dikali fxr kecil 0, gitu ya. Mari kita harus evaluasi dulu. fxl-nya sudah ada, fxu-nya sudah ada, kita mengevaluasi fxr. fxr besar atau kecil 0. Kita cek dulu. Setelah menghitung fxr, setelah mendapatkan xr, kita sekaligus menghitung fxr-nya. Sekarang kita punya 3, ada fxl, fxr, fxu. Kita cek, jika fxl dikali fxr kecil 0, artinya apa? Nilai fungsi fxl dan fxr berbeda tanda, maka akar terletak di subinterval XL-XR. Artinya akar itu akan terletak di antara subinterval XL-XR. Kalau itu, maka nilai XU-nya akan berganti. XU akan mengambil alih nilai XR yang baru dihitung. Jadi nilai XU lamanya sudah terganti dengan XR. Karena selang sekarang adalah XL-XR. Atau XL-XU, berarti XU-nya sama dengan XR. Lalu kita kembali menghitung lagi akar berikut. XL ditambah XU bagi 2. Tapi dengan XU-nya adalah mengambil alih nilai XR, bukan XU yang lama. Karena sub selangnya berada di antara, akar terletak di sub interval XL-XR. Kalau ini, jika if XL kali fxr kecil 0. Nah, jika fxr besar 0, akar terletak pada subinterval XR, XU. Tadi kalau kecil 0, maka akar terletak di XL, XR. Tapi kalau XL dikali XR besar 0, maka akarnya terletak di subselang yang satu, yaitu XR, XU. Oke. Kalau subselang berada di XR, XU, maka nilai XL-nya yang berubah. XL sama dengan XR. XU-nya tetap. Maka hitungan berikutnya adalah XL ditambah XU dibagi 2, tetapi XL bukan nilai XL yang lama. Tetapi XL mengambil alih nilai XR dari iterasi yang pertama. Kalau if fxl dikali fxr sama dengan 0, begitu ya, maka akarnya sama dengan xr. Stop. Perhitungan selesai. Kita sudah dapat akar. Mengapa akarnya sama dengan xr? Karena nilai fxr itu pasti sama dengan 0. fxl tadi tidak sama dengan 0. Tapi kalau hasil kali fxl dikali fxr sama dengan 0, itu xr. Tidak berlaku. Tapi kalau fxl dikali fxr sama dengan 0, itu berarti salah satu sama dengan 0. fxl tidak mungkin sama dengan 0, karena tebakan awal kita tadi fxl tidak sama dengan 0. Maka satu-satunya sama dengan 0 adalah fxr. Kalau fxr sama dengan 0, maka menurut definisi akar, fxr pembuat nol fungsi, berarti xr adalah akar.
XR adalah absis perpotongan grafik dengan sumbu X. Maka akarnya adalah XR. Nah, kalau sudah sampai di situ, maka stop perhitungan. Nah, itu kira-kira gambaran kerjanya metode bagi dua. Kalau secara algoritma, inputnya fx, yang kita butuh fx, xl, xu, epsilon, itu bilangan kecil positif. Sebagai nanti lebar selang. Lebar selang mau lebarnya sekecil berapa. Namanya lebar selang pasti positif. Nah, kita disebut epsilon, bilangan positif kecil. Outputnya katakan akar XR tadi. Langkah-langkah XR sama dengan XL ditambah XU bagi 2. Berarti kita punya titik XL, XR, XU. Kita cek jika fxl dikali fxr kecil 0, maka akar terletak pada XL, XR. Berarti XU-nya yang bergeser. XU-nya sama dengan XR yang baru. XL tetap, XL sama dengan XL. Jika tidak itu berarti fxl, fxr besar 0, gitu kan? Dia tidak kecil 0. Itu berarti dia besar 0, katakan dia besar 0, maka selangnya berada di antara XR dan XU. Maka XL akan bergeser mengambil alih XR, dia bergeser. XU-nya tetap. Else ini, if then else, gitu kan? Jika maka lainnya. Lainnya berarti akar sama XL. Lainnya itu apa? Lainnya yang tadi. Lainnya yang tadi ini. Lainnya adalah fxl kali fxr sama dengan 0. Berarti akar sama dengan XR. Lainnya berarti fxl dikali fxr sama dengan 0. Di sini fxl kecil 0. Kalau tidak itu, maka dia fxl kali fxr besar 0. Kalau bukan ini dua-duanya, selain ini, jika ini, dan jika ini pun tidak, maka yang lainnya pasti berlaku fxl dikali fxr sama dengan 0. Itu berarti akar sama dengan XR. Sekarang kita cek jika XU dikurang XL, harga mutlak ya, lebih kecil dari epsilon, maka akar sama dengan XR. Dan selesai. Kalau tidak, dia belum memenuhi syarat ini, maka ulangi, menghitung lagi. Oke. Jadi 4 langkah ini. Kita kalau diberi ada syarat pemberhentian loopnya, perhitungannya itu epsilon. Sepanjang lebar selangnya masih lebih besar dari epsilon, maka kita akan tetap menghitung XR sama dengan XL ditambah XU bagi 2. Cek lagi mana subselang yang memenuhi syarat yang memuat akar. Apakah di XL XR atau di XR XU, ataukah sudah di XR itu sama dengan 0. Tinggal kita menentukan selang, kita menghitung lebar selangnya. Lebar selangnya masih lebih besar dari epsilon, maka hitung lagi XL ditambah XU bagi 2. Tentunya dengan nilai XL dan XU ini sudah berubah. Salah satunya yang berubah. Tergantung pada subinterval mana dia memuat akar. Dia memuat akar berarti nilai fungsi di ujung-ujung selangnya berbeda tanda. Kan itu ya. Nah. Atau dengan cara lain, algoritma yang lain menggunakan flowchart, diagram alir, boleh. Kita ambil contoh.
Kemarin itu contoh yang gambar grafik itu apa? Masih ingat kah? Yang ditabulasi kemarin? Yang tabulasi kemarin apa? Pangkat negatif X kurang X ya. Oke, dicoba ini. Nanti Anda bisa cek. Pangkat X kurang 4X. Apakah akarnya terletak pada selang 0,1? Tapi ini bisa dicek dulu. Menggunakan nilai fungsi, coba dicari F0 sama dengan berapa? Apakah positif atau negatif? Kemudian F1 nilainya berapa? Apakah bertanda positif atau negatif? Untuk meyakinkan diri saja, apa benar selang yang memuat akar itu salah satu di 0,1. Coba dicek. F0-nya berapa? F1-nya berapa? Hitung semua bagi dengan 3,6. 1. F0 sama dengan pangkat X kurang 4. Oke, gimana? F0 berapa? F0-nya positif atau negatif? F0-nya 1, Pak. Positif. Positif. F1? F1 negatif. 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 Oke. Ya, untuk di tahapan ini nilai fungsinya belum digunakan. Ya. Nilai fungsinya belum digunakan. Yang dilihat adalah tanda. Tanda dan nilai fungsinya saja. Nilai fungsinya belum digunakan. Ya, cukup melihat tanda. Kan tidak ada pengaruhnya. Oke. Jadi taksin awal akan terletak di tengah interval tersebut. Tinggal bagi. Nah, mungkin secara grafik kita bisa lihat kalau di gambar grafiknya kelihatan. Pangkat X kurang 4X. Ada dua akar. Di antara 0 dan 1, nanti di antara berikutnya ini. Tapi kita ambil yang ini. Di antara 0 dan 1. Sekarang kita hitung. Iterasi 1, XR sama dengan
0 tambah 1 bagi 2. XR sama dengan 0,5. Oke, sekarang kita hitung. FXL tadi F0 sama dengan 1. Besar 0. FXR F dari 0,5. Katakan ini bisa dicek sama dengan negatif 0,35, berarti kecil 0. Berarti FXL kali FXR kecil 0. Karena nilai fungsinya berbeda tanda. Satu besar 0, satu kecil 0. Oke. Nah, lihat di syarat tadi. FXL dikali FXR kecil 0. Maka subselangnya itu yang memuat akar, gitu kan? Maka yang memenuhi syarat adalah subselangnya adalah XL dan XR yang memuat akar. Maka XL tetap sama dengan XL, nilai sama dengan 0. Sementara XU-nya, XU dia bergeser sama dengan XR. Tadi ada 0,1. XU sama dengan 1, sekarang bergeser menjadi XU sama dengan XR sama dengan 0,5. Oke. Nah, kita cek selang. 0,5, XU-nya 0,5 kurang 0. Bersama dengan 0,5. Masih lebih besar dari epsilon, tadi minta epsilonnya 0,01. Epsilonnya 0,01. Tadi setelah kita hitung XR di iterasi 1, XR 0,5, XU sama dengan 0, XL sama dengan 0, XU sama dengan 0,5, maka lebar selangnya masih 0,5, lebih besar dari epsilon. Maka kita lanjut ke iterasi kedua. Iterasi kedua dengan ya, XL sama dengan 0, dan XU sama dengan 0,5. Oke. Iterasi keduanya berarti XR sama dengan XL 0, XU-nya 0,5. Bukan lagi 1. Sudah 0,5. Dibagi 2 berarti sama dengan 0,25. Nah, sekarang dicek berapa nilai fungsi dari XR. Tadi nilai fungsi X0 besar 0 ya. Sekarang FXR, F dari 0,25. Pangkat 0,25 kurang 4 kali 0,25. Hasilnya berapa? Kata itu nanti bisa cek, betul tidak? 0,28 berarti besar 0. Berarti apa? FXL dikali FXR besar 0. Kalau dia besar 0, maka subselang yang memuat akar itu bukan lagi di FXL, FXR. Tapi FXR, FXU. Oke? Ya, tadi kan FXU kan kecil 0 kan? FXR besar 0. Berarti FXR, FXU, nah itu beda tanda. Berarti subselang yang memuat akar adalah XR dan XU. Sementara FXR dan FXL itu sama tanda. Karena sama tanda, maka hasil kalinya besar 0. Betul tadi sama-sama besar 0. Maka akarnya tidak ada lagi di situ, bukan lagi di XL, XR. Tapi akarnya sekarang pada XR, XU. Maka XL sama dengan XR. XL sama dengan XR
XL sama dengan XR sama dengan 0,25 ini. Sementara XU-nya tetap. XU sama dengan XU sama dengan 0,05. Jadi sekarang selangnya bergeser ke kiri, ke kanan. 0, ujung kirinya 0 bergeser menjadi 0,25. Tadi yang pertama, ujung selang kanan bergeser dari 1 ke 0,5. Sekarang selangnya, berarti selang yang baru adalah 0,25 dan 0,5. Oke. Sekarang kita cek lebar selang. 0,5 kurang 0,25, 0,25. Masih lebih besar dari epsilon 0,01. Maka kita masuk kepada iterasi yang ketiga. Dengan subselangnya adalah 0,25 dan 0,5. Sekarang kita cari titik tengahnya lagi bagi dua selangnya. Berarti XR sama dengan 0,25 tambah 0,5 per 2. Katakan 0 sama dengan 0,375. Sekarang dicek nilai fungsi fXL F 0,375. Ya ini kalau pakai kalkulator di HP saya tidak tahu, mungkin kalau HP sudah canggih mungkin bisa hitung. Tapi Pak punya HP, kalkulator HP belum bisa pakai untuk menghitung E pangkat X kurang 4X. Mudah-mudahan kamu punya sudah bisa pakai di kalkulator. Ya, tapi kalau tidak harus siapkan kalkulator. Ya, siapkan kalkulator untuk hitung. Oke, ini sama dengan negatif. F 0,375 negatif. Nah, sekarang kita cek FXL dikali FXR. Apakah kecil 0 atau besar 0? Tadi FXL-nya FXL 0,25 besar 0, gitu ya. F 0,25 besar 0 kali FXR kecil 0, berarti FXL dikali FXR kecil 0. Berarti sub selang yang memuat akar adalah FXL dan FXR, yaitu 0,25 dan 0,375. Itu berarti FXL-nya tetap, XL sama dengan XL sama dengan 0,25, sementara XU-nya yang berubah. XU-nya sama dengan XR, yaitu 0,375. Cek selang, 0,375 kurang 0,25, 0,125. Ya, 0,125. Lebih besar dari epsilon. Maka lanjut ke iterasi keempat. Dengan menggunakan lebar selang atau selangnya adalah XL 0,25 dan XU 0,375. XL 0,25, XU 0,375. Sekarang masuk ke iterasi 4 untuk menghitung XR-nya, iterasi keempat. Coba dihitung. Iterasi keempat. Silakan. Jangan, yang penting Ibu Sutrisa tahu dulu, nanti Ibu perintah antar tanggal 20 kita masuk ke bawah. Buka ini kamera supaya Ibu foto. Ya, buka. Ibu hitung 1, 2, 3 supaya langsung supaya. 1, ya. Silakan lanjutkan. Ya, oke. 1, 2. XL 0,25, XR 0,375. Hitung iterasi keempatnya. Lalu cek hitung XR-nya, cari FXR, kemudian menguji, uji subselang,
Uji subsoil yang memuat akar, tentukan XL berapa, XU berapa, kemudian hitung lebar selang. Karena kita bukan itu tepat, tidak lama. Karena lebih tahu, kita punya kuota, ya pakai data, kita nanti ini. Makanya itu batasi. Ini kita pasang kita. Pegang kenalan. Karena ibu mereka juga harus pergi ke sekolah lah. Oke. Jadi, tolong kerjakan yang belum selesaikan.
XR berapa? Halo? Halo Pak. XR dapat 0,3125. 3125 Pak. 0,3125. FXL. Besar 0 kecil 0? Itu lebih besar Lebih 0. kecil 0, Pak. Ya? Kecil 0? Hasilnya negatif 0,1168. Berapa? Negatif 0,1168. Negatif 0,68 1168. kecil 0. Nah, sekarang kita cek pada selang mana nih? F XL kali F XR kecil 0 atau besar 0? Lihat sebelumnya, F XL-nya berapa? F XL 0,25, besar 0 berarti. Betul? Berarti F XL dikali F XR. F XL kali F XR besar 0 atau kecil 0? Kecil 0. Kecil 0. F XL tadi FX 0,25 berarti ya? Ya, Pak. F XL 0,25 gitu kan? F XL 0,25 besar 0 karena F XR 0,75 kecil 0 berarti F XL besar 0 dikali F XR kecil 0 berarti kecil 0, maka XL-nya tetap atau berubah? Berarti subselang terletak di antara FXL dan FXR. Gitu kan? Ya, Pak. Ya, Berarti akarnya di 0,25 dan 0,3125. Berarti FXL-nya tetap sama dengan XL, sama dengan 0,25. Sementara XU-nya XU sama dengan XR gitu ya. iya Pak. Atasnya berganti kan? Karena subselanya di 0,25 dan 0,3125. Berarti XU-nya berganti menjadi sama dengan XR sama dengan 0,3125. Betul? Ya, Pak. Betul? Ya, betul, Pak. Iya Pak. Karena dari sini subselang yang memuat akarnya adalah 0,25 dan 0,3125. Berarti XL-nya 0,25 dan XU-nya 0,3125. Sekarang kita cek selang. Epsilon sama dengan absolut harga mutlak dari 0,3125 kurang 0,25 gitu ya, sama dengan 0,0625. 0,0625. Masih lebih besar 0. dari epsilon gitu ya. Iya Pak.
besar dari epsilon yang tadi itu berapa? 0,01. 0,01. Berarti kita masuk ke iterasi 5. XR sama dengan berarti XR sama dengan 0,25 ditambah 0,3125 bagi 2. Betul? Sama dengan berapa? Berapa? 0,28125. 28? 125. 28125. Oke. Kita cari itu. Boleh cari nilai fungsinya berapa, tandanya apa, besar atau kecil 0. Ada sudah dapat? Sudah, Pak. Dapat Apa? 199. 1997. 99. 99? Ya, Pak. Iya, Pak. Besar 0 ya. FXL kali F apa? Besar 0 atau kecil 0? Lihat FXL tadi besar 0 atau kecil 0 sebelumnya. Iterasi ketiga 4. Iterasi ketiga FXL. Di sini FXR besar 0. FXL-nya di sana sebelumnya nilai fungsinya positif atau negatif?
Ini kecil 0. Di sini berarti fxl kecil 0, besar 0. Fxl 0,25 ini berarti dia besar 0. Kalau hasil kali ini kecil 0, sementara ini negatif, maka fxl-nya besar 0. Fxl dikali fxr, ini berarti besar 0. Betul? Tadi FL 0,25 itu besar 0. Nah, di sini fxr besar 0 juga. Berarti hasilkannya besar 0. Iya, Pak. Maka subsela yang memuat akarnya adalah XR, XU. Dengan U-nya adalah 0,3125. Baik, sekarang bergeser. XL, subselang XR, XU, maka XL-nya bergeser. XL sama dengan XR sama dengan XL-nya berapa sekarang? 0,28125. Sementara XU-nya tetap. XU sama dengan XU sama dengan 0,3125. Betul ya? Betul? Paham? Ya, ya, Paham? paham, Pak. Sekarang cek selang. Lebar selangnya seperti apa setelah kita dapat ini? Lebar selangnya absolut dari U-nya 0,3125 kurang XL-nya 0,28125 sama dengan berapa bisa dihitung? 0,03125. 0,03125. Masih lebih besar dari epsilon. Berarti kita butuh lagi iterasi ke-6. Di sini XL-nya 0,28125 dan XU-nya 3125. Maka XR-nya jumlahkan bagi 2. Nol koma 28125 tambah 0,3125 bagi 2. 0,3125, 0,28125. Berapa tuh XR-nya? Berapa? 0,296875.
Berapa nilai fungsinya? Nol koma 1581. Itu Ya, Pak. masih besar 0. F XR XL dikali F XR. F XL-nya masih besar 0 kan? F XL sebelum besar 0 kan? Ya, Pak. Sekarang ini juga besar 0. F XR berarti besar 0. Berarti subselangnya bukan di XL XR, tetapi di XR XU. Itu ya? Karena ini hasil kali besar 0, berarti akarnya tidak ada di sini. Akarnya bukan di XL dan XR. Berarti akarnya ada di subselang XR XU. Berarti XL-nya sama dengan XR. Oke? Karena kita tetap menggunakan XL dan XU. Tapi di sini XL-nya adalah nilainya adalah sama dengan XR. Karena selang yang memuat akar adalah XR XU. Berarti XL mengambil alih nilai XR yang baru. XR berarti 0,296875. Sementara XU-nya masih sama. Tetap kan? Tidak bergeser kan? Sama dengan 0,3125. Kita tetap konsisten. XL kecil XU gitu ya. XL kecil XU. Dengan nilai fungsinya berbeda tanda. Itu aja prinsip. XL berada di antara itu. Oke, sekarang kita cek. Cek selang. Absolut dari 0,3125 kurang 0,296875. 296875 sama dengan 0,0156 0,015625 25. Oke, kita bisa masih lebih besar juga ya. Nah, hanya satu langkah lagi deh. Masih lebih besar dari epsilon. Hari ini kalau kita bulatkan ke genap terdekat 0,02. Kalau pakai lebih dari setengah juga sama. Lebih dari setengah berarti 0,02. Oke. Lanjut. Iterasi ke-7.
XR sama dengan XL-nya tambah 0,3125 maka per 2 sama dengan berapa? 0,3046875. 0,3 6875. 0,3046875. Oke, F XR-nya sama dengan F dari 0,3046875 sama dengan ya bagi 0,1 0,374. 13745. 3745. Iya, Pak. Oke. Sekarang kita cek F XR kali FXL dikali FXR. Besar kecil 0? Besar 0, Pak. Besar 0, Pak. Masih besar 0. Ino besar 0. Berarti XL bergeser ya. Tetap. XL bergeser ke XR. Tadi XL-nya masih besar 0 kan? Iya, Pak. Coba kita cek XL ini XR besar 0, XL pasti besar 0. Dan ini besar 0 ya. Oke, berarti XL besar 0. Berarti selang akarnya ada di XR, XU. Gitu ya. Tidak ada di XL, XR. Karena hasil kalinya besar 0, berarti nilai fungsinya sama tanda. Kondisi ini sama tandanya besar 0 semua. Oke. Jadi XL sama dengan XR sama dengan 3046875. Sementara XU-nya tetap gitu ya. XU sama dengan XU tetap sama dengan 0,3125. Betul? Ya, Pak. Nah, kita cek selang. Absolut dari 0,3125 kurang 0,3046875 sama dengan 0,0078. 78. 0,01 gitu ya. Sama dengan epsilon.
berarti stop. Stop, akarnya berarti akar sama dengan XR terakhir. XR sama dengan 0,304687. Oke. Nah, kira-kira itu metode bagi dua punya alur kerjanya. Ya. Nilai fungsinya 0,3. 0,3 mendekati. Gitu ya. Belum sampai ke 0 toh. Tapi 0,3 sedikit dia di atasnya. Artinya masih ada kesalahan-kesalahan di situ. Nah, ini kira-kira gambaran dari metode bagi dua. Ya. Sampai di situ sudah bisa paham kah? Cara kerjanya menentukan. Ya. Yang barangkali yang ini, ini. Bagian ini yang kau harus belajar lebih banyak mencakarnya, sehingga tahu, ikuti. Prinsipnya ini saja. Tadi itu jika fxl dikali fxr kecil 0, kecil 0 berarti selang ada di situ, subselang ada di situ. Berarti kita akan xl, xr. Berarti xl-nya tetap, xl sama dengan xl, xu sama dengan xr. Ganti dulu. XU-nya berubah sama dengan XR. Lalu cek selang, naik, ganti. Kalau nanti dalam soal tidak dikasih selang, mungkin bisa saja bikin hitung 4 iterasi. Nah, itu lanjut saja, tidak perlu cek selang. Tapi kalau diminta dengan selang, hitung iterasi, berapapun iterasi sampai memenuhi syarat. Sampai lebar selangnya lebih kecil sampai epsilon, itu berarti kerja terus sampai memenuhi syarat. Nah, itu baru berhenti. Tapi kalau diminta bikin 5 iterasi dari metode bagi dua, itu artinya kerja 5 iterasi tidak harus hitung selang, lebar selang. Bisa saja hitung lebar selangnya di akhir. Pada iterasi kelima, berapa lebar selangnya? Lebar selang yang memuat akar. Jadi, tidak harus proses mencek lebar selang. Sangat tergantung. Kalau kita manual, kemungkinan tadi itu berapa banyak iterasi ditentukan dan kerjakan. Tapi kalau menggunakan program komputer, maka mau dan tidak mau harus ada kriteria pemberhentian perhitungan, yaitu katakan lebar selang yang diinginkan, epsilon itu. Lebar selang sekecil-kecilnya. Kalau 0,01 itu sama dengan 1%. Gitu kan? Kalau kita ngomong relatif errornya 1%. Yang kita tolerir gitu. Tapi semakin besar selangnya, kayaknya kurang terlalu bagus begitu. Semakin kecil lebar selangnya, itu artinya selang itu semakin mendekati mengapiti akarnya. Dibayangkan tadi dari 0,01, lebar selang dari mulai 1 ya, 0,1 kan, itu lebar selangnya kan 1. 1 kurang 0, lebar selangnya 1. Kemudian
semakin kecil sampai lebar selangnya 0,01. Itu berarti ujung-ujung selangnya itu semakin dekat. Karena lebarnya kecil, itu berarti nilai X, L, X, U itu semakin dekat. Kan begitu logikanya. Artinya dia sudah mendekati ke akarnya. Belum persis sama dengan akarnya, tetapi semakin dekat mengurungi akar. Oke. Anda bisa bekerja lagi, ini tadi 0,1 ya. Dan kita tahu dengan itu akarnya 0,304685. Oke. Anda bisa memperkecil selang. Coba. Anda bisa memperkecil selang, bukan 0,1. Tapi katakan 0,2 dan 0,5. Start dengan 0,2. Ya, ini nanti coba variasi-variasi ini, lebar selangnya makin kecil, kemudian lebar selang diperbaiki. Tadi 0,1, mau diperbesar 0 ke 1,2, lebih kecil dari 0, diperbesar lagi lebarnya 1,1. Jadi lebar selangnya tidak hanya 1, 1, ini lebar selangnya 0, 0. Kira-kira seberapa cepat kalau menggunakan standar, katakan epsilonnya 0,01. Tadi kita butuh 7 iterasi. Oke. Butuh 7 iterasi. Itu dengan memulai lebar selangnya 0,1. Selang yang membuat akarnya 0 dan 1. Ya. Nah, nanti coba dicek. Kalau menggunakan lebar selang lebih kecil, 0,2 dan 0,5, itu lebar selangnya berapa? 0,3. 0,1, 0,4, 0,25, 0,35. Atau mungkin lebih besar lagi lebar selangnya. Apa yang terjadi?
Oke. Silakan kerja sendiri. Oke. Nanti mulai di LMS ya. Baik, Pak. Ya. Nanti latihan soal, saya taruh ke LMS saja. Soal saya taruh di LMS. Nanti ini saya akan pilih beberapa nomor untuk PR. Tugas 1. Untuk lokalisasi akar dan metode bagi 2. Nanti saya taruh di LMS ya. Instruksi kumpulnya di LMS. Nanti kirim kalau melalui email. Nama file jangan karang-karang. Nama file ikuti yang saya minta. Di luar yang saya minta saya tidak download. Saya tidak kenal. Kalau yang membuat nama file suka-sukanya, nanti Pak juga suka-suka. Suka tidak download gitu. Gitu ya. Jadi nanti lihat petunjuk pengiriman, nama file. Ya ini karena mata kuliah banyak. Jadi dulu kalau bikin file sendiri, ya, kau sendiri yang periksa. Gitu ya. Ya. Jadi nanti ikuti file, jangan karang-karang. Saya pikir kamu sudah tahu toh. So kuliah-kuliah sebelum sudah tahu. Nama file ikuti yang saya minta supaya saya bisa bedakan. Waktu pengiriman juga saya batasi, gitu ya. Ya. Anda bisa upload di LMS juga boleh, tapi bisa juga kirim, saya minta di email, sehingga lebih cepat saya buka. Nanti scan, nanti pekerjaan bisa di scan, baru emailkan. Nanti ada tugas yang tadi kamu bisa share diskusi, silakan. Nanti saya buka forumnya saja, forum diskusi di LMS. Nanti siapa yang masuk, tinggal sepakati. Adit yang masuk duluan, posting dia punya pekerjaan. Kemudian yang lain menanggapi. Kemudian yang lain boleh posting dia punya pekerjaan. Yang lain menanggapi. Kerja banding-banding, silakan. Ini gunakan ruang itu sebaik-baiknya. Atau ada yang mau kasih soal kerja rame-rame, silakan. Ini cari cara belajar. Kan merdeka belajar, ya silakan. Merdeka cari soal tuh. Merdeka cari soal, bikin soal. Gitu. Ini juga kamu jadi guru, jadi harus bisa bikin soal toh. Kan sudah mengerti. Ini sama saja nih.
Kau gambar grafik, kau tentukan fungsi, gambar di MATLAB, kau tahu akarnya ada di mana, perpotongan sumbu X-nya di mana dan mana, ambil selangnya, sudah selesai. Fungsinya kau karang-karang. Oke, sekarang Anda bisa bergerak ke LMS. Saya buka LMS dulu ya. Mas tetap di sini boleh, tetap soal ini juga boleh. Atau ini nanti saya taruh di LMS baru kamu download saja. Tunggu Pak buka e-learning dulu.
Oke. Silakan nanti masuk ke forum diskusinya. Mungkin situ bisa dipakai untuk posting file. Siapa mau duluan, silakan. Oke, kita cukup ya. Kamu bergerak ke LMS. Bebas selama jam ini. Lagi beberapa menit, silakan ke sana menghabiskan waktu ini. Bisa juga nanti silakan masuk dari waktu bebas setelah kuliah. Ini ada posting, tanggapi, ada yang kasih masuk, yang lain tanggapi, silakan. Jam diskusinya tidak berbatas waktu, sesuai dengan selera Anda saja. Senang buka LMS kapan masuk dan lihat diskusi, silakan, kan ada di sana. Oke, nanti tugas 1 saya kirimkan saya naikkan di grup, di LMS. Sambil buka tugas 1, lihat juga postingan pekerjaan. Oke. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Selamat bergembira ria dengan kalkulator dan LMS. Halo Bapak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Yo. Terima kasih, Pak. Izin bicara Bapak. Ini ingin menyampaikan kalau yang waktu pertama kuliah karena tidak bisa layar sehingga Bapak bilang nanti akan share link rekaman yang waktu lalu, yang semester lalu untuk kami pelajari lagi bagian yang Oh, kami ya. pahami. Jadi, Nanti sekedar dicek dulu ya, mengingatkan. di Google Drive-nya dulu. Oke. Ya, Nanti saya cek terima link. kasih, Bapak. Ya, makasih mengingatkan. terima kasih banyak. Ya, terima kasih.